Hai semua, tebe selamat di lantai, salam sujud kerana melempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi dengan NIM 2300019, semester 1, kelas A, Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dhamma Arcalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Panaturan. Panaturan adalah kitab suci agama Kaharingan. Kitab ini ditulis dalam bahasa Sangyang dengan huruf Latin. Panaturan diterbitkan oleh Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan yang berpusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian di sini kita akan membahas pengertian Panaturan. Istilah Panaturan berasal dari bahasa Sangyang, yaitu kata naturan yang artinya menuturkan atau mensilsilahkan yang kemudian mendapatkan awalan pa, sehingga menjadi Panaturan. Memiliki artian kitab suci yang menuturkan atau mensilsilahkan tentang proses penciptaan alam semesta beserta isinya. Selanjutnya, kita akan membahas bahasa yang digunakan dalam Panaturan. Bahasa yang digunakan dalam kitab suci Panaturan menggunakan bahasa Sangyang. Bahasa Sangyang ini juga merupakan suatu sarana komunikasi yang digunakan oleh Ranyi Hatala Langit dalam menyampaikan wahyu atau firman. Karena wahyu atau firman yang diturunkan Ranyi Hatala Langit pada saat itu, waktu Bawi Ayah turun ke pantai Danum Kalunen atau dunia untuk mengajar tentang berbagai macam upacara-upacara ritual maupun tata cara hidup di dunia ini adalah menggunakan bahasa Sangyang. Adapun penerima ajaran kitab suci Panaturan, yaitu ajaran yang ada di kitab suci Panaturan akan diterima oleh umat yang beragama Kaharingan. Pedoman-pedoman yang terkandung dalam kitab suci Panaturan inilah yang harus dihayati dan diamalkan umat Kaharingan, sehingga mereka mampu menjadi manusia yang berserada dan bakti. Mulanya, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengenal adanya kepercayaan asli yang disebut Kaharingan. Pada awalnya, kepercayaan Kaharingan tidak memiliki kitab suci dan ajarannya hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ajaran-ajaran ini disebut sebagai Panaturan. Ranyi Hatala Langit menurunkan sekelompok pengajar yang disebut dengan Bawi Ayah untuk mengajar kembali ajaran-ajaran dan tata ritual. Selanjutnya, sejarah penyusunan kitab Panaturan. Sebagai upaya oleh para tokoh Kaharingan untuk menyusun sebuah kitab suci dalam bentuk buku pada saat itu, yaitu menghimpun data dokumen dan tulisan atau hayu yang bersumber dari Maha Pencipta Ranyi Hatala Langit yang diturunkan oleh Ranyi Hatala Langit melalui Bawi Ayah. Baik, selanjutnya kedudukan Panaturan. Agama Hindu Kaharingan memiliki suatu pedoman yang menjadi dasar pegangan bagi umatnya Hindu Kaharingan di dalam menjalankan kehidupannya yang percaya terhadap Ranyi Hatala Langit, yaitu sebuah kitab suci Panaturan. Sebagai kitab suci Panaturan, maka di dalamnya terdapat kandungan-kandungan tentang nilai-nilai keagamaan yang menjadi pegangan hidup
bagi penganutnya seperti juga yang dimiliki oleh agama lain. Kitab suci ini memuat tentang pedoman, ajaran, nilai agama Hindu Kaharingan mulai dari proses penciptaan alam semesta dengan segala isinya, sampai kepada ajaran di dalam kehidupan umat manusia, hingga penyatuan kembali kepada pencipta Ranying Hatala Langit. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran Panaturan. Tujuan pembelajaran Panaturan adalah memuat ajaran-ajaran yang isinya memberikan petunjuk-petunjuk di dalam agama Hindu Kaharingan untuk kehidupan yang suci. Panaturan mengandung ajaran yang memberikan keselamatan dunia ini dan akhirat nanti. Ajaran Panaturan yang diturunkan ke dunia untuk melenyapkan penderitaan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kitab suci Panaturan dan ajarannya tidak terbatas dan relevan sepanjang zaman, mengajarkan tentang keimanan agama, tata susila, dan acara tradisi yang diajarkan oleh Bawi Ayah dari Lewotelu menuju Pantai Danum Kalunen, seperti menawur dan macam-macam balian. Baik, selanjutnya kita akan membahas garis-garis besar isi Panaturan. Saat ini banyak kita saksikan fenomena-fenomena perilaku manusia yang dikuasai oleh kegelapan pikiran dan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan asubha karma yang dilarang dalam ajaran agama Hindu Kaharingan. Sebagai sejarah kehidupan untuk umat Hindu Kaharingan, hal tersebut dapat diperhatikan melalui kitab suci Panaturan yang tertuang dalam pasal 41, yaitu Raja Sangyen dan Raja Sangyang ditakdirkan untuk tinggal di Kayangan. Sementara itu keturunan Raja Bunu ditakdirkan di Pantai Danum Kalunen. Selanjutnya kita akan membahas raja-raja atau dewa dan kemelu-kemelu atau dewi dalam Panaturan. Para raja dan kemelu merupakan manifestasi dari Rangi Hatala melalui kemahakuasaan dan kemuliaannya yang berwujud sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing bagi manusia. Rangi Hatala Langit menurunkan Raja Manyame Malingkar Langit dan Kamelu Kangumban Sinjang atau Kamelu Bajarumat Hintan. Mereka inilah manifestasi dari Rangi Hatala Langit yang pertama. Mengutip sedikit kisah Raja Manyame Malingkar Langit dan Kamelu Bajarumat Hintan yang terkoda oleh dua wujud yang menyerupai mereka. Kedua wujud tersebut mengaku dirinya sebagai pencipta matahari, bulan, bintang, langit, bumi, dan alam semesta beserta isinya. Kedua wujud ini menggoda Manyame Malingkar Langit dan Kamelu Bajarumat Hintan agar bersama-sama menciptakan lagi apa yang sudah diciptakan oleh Rangi Hatala Langit. Dan akhirnya, Manyame Malingkar Langit dan Kamelu Bajarumat Hintan pun tergoda untuk melakukan hal itu. Karena kuasanya, Rangi Hatala Langit sebenarnya mengetahui hal itu, karena tindakan mereka ini dianggap merusak apa yang sudah diciptakan olehnya. Kemudian, dia meleburkan semua yang telah diciptakan oleh Raja dan Kamelu itu.
Sebagai hukuman atas kesalahan ini, Rangi Hatala Langit lalu meleburkan kembali Manyame Malinggar Langit dan Kamelu Bajulumat Hintan dan disemayamkan ke dalam kayu erang pinggang. Setelah sekian lama dileburkan, maka atas kehendak Rangi Hatala Langit, keluarlah sinar atau pancaran dari kayu erang tersebut. Pancaran itu berubah menjadi dua wujud. Wujud laki-laki yang diberi nama Manyame Tunggul Garing Janjahunan Laut, yang bertempat di laut mengatung Nyelem Kalang Labehu Hendalem, dan yang berwujud perempuan bernama Kamelu Putak Pulau Janjulen Kerangan Limut Batu Kemasan Tambul. Tibalah kita di pembahasan terakhir, yaitu tugas kedudukan raja-raja atau dewa dan kamelu-kamelu atau dewi dalam panaturan. Yaitu, para raja dan kamelu memiliki kedudukan berdasarkan fungsi dan tujuan mereka diciptakan, serta berdasarkan tempat tinggal mereka bagi kehidupan seperti Manyame Malinggar Langit dan Kamelu Bajulumat Hintan. Raja Manyame Tempun Telun, Tiaun Pingang yang menjaga dan melihara bulan, bintang, mata nandau, bagi kehidupan. Baik, cukup situ saja pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan akan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahi.